Halo Besti, apa kabar nih? Sehat ya? Bentar ya, jangan rokok dulu. Gimana nih? Makasih ya yang udah selalu ngepoin channel aku, Rahman Gaul. Oke, nggak banyak cot, nggak banyak ngomong lagi. Mungkin kalian sudah nggak asing dengan kata toxic ya. Oke, mungkin di luar sana masih ada yang belum tahu toxic itu seperti apa dan apa yang melatar belakangi sifat toxic ini. Oke, di sini aku Rahman Gaul akan ngasih tahu dan akan membahas agar kalian bisa menjauhi 5 sifat toksik ini ya. Dan skip videonya agar kalian bisa tahu dan bisa paham yang belum tahu toksik itu seperti apa dan kalian harus bisa menjauhinya ya, karena ini bisa berdampak berbahaya buat kalian kalau sudah terkena toksik ya. Oke, nggak banyak bacot, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Rahman Gaul. Semoga kalian sehat selalu diberi rezeki yang barokah. Amin. Terima kasih yang udah support aku, yang udah nyemangatin aku buat selalu terus semangat bikin video yang menarik. Walau gak banyak yang menyukai dan gak banyak yang nonton, tapi ya terima kasih yang udah nonton, yang sudah subscribe. Saya ucapin terima kasih banyak buat kalian. Yuk kita lanjut aja ke videonya. Oh ya, satu lagi jangan lupa yang belum subscribe ya subscribe dulu, yang belum like dulu, yang belum komen ya di komen aja nggak apa-apa, dan share ke sosial media kalian kalau emang kalian suka dengan video aku. Oke, nggak banyak bacot, nggak banyak cincong, yuk kita bahas satu persatu agar kalian bisa mengetahui dan bisa menjauhi sifat toksik tersebut. Oke, tapi sebelum lanjut videonya kita iklan dulu sebentar ya. Halo, bentar dulu, minum dulu. Oke, mungkin di kalian mungkin ada yang udah tahu sifat toksik itu seperti apa, tapi ada yang belum tahu juga ya toksik itu seperti apa. Mungkin di sini saya mau ngasih tahu aja yang belum tahu aja ya. Kayak kalau udah tahu sih nggak apa-apa, kali mungkin yang udah tahu tapi belum bisa ngejalaninnya dan belum bisa ngejauhinnya. Ini caranya biar agar kalian bisa menjauhi sifat toksik tersebut. Yuk kita bahas bareng-bareng, jangan skip videonya, jangan beralih kemana-mana, tetap di channel Rahman Gaul. Oke, yuk kita bahas. Yang pertama yaitu suka menyalahkan orang lain dan keadaan. Mungkin dari kalian ada yang selalu menyalahkan orang lain dan keadaan, ya kan? Pasti kalian juga, saya tahu kalian pernah punya kesalahan dan selalu menyalahkan orang lain dan keadaan, ya kan? Jujur aja ya. Oke, saya tahu sebagai manusia pernah melakukan kesalahan dan selalu menyalahkan orang lain dan keadaan. Saya juga pernah dulu punya kesalahan dan selalu menyalahkan orang lain dan selalu menyalahkan keadaan. Dan terhadap kita juga memiliki respon yang berbeda-beda dengan situasi ini. Jadi toksik ini juga bisa merespon dari berbeda-beda situasi dan kondisi, ya kan? Kesalahan atau memiliki perasaan yang tak berdaya lainnya dalam kehidupan kita. Jadi kita punya kesalahan dan selalu menyalahkan orang dan keadaan karena kita tidak berdaya dengan apa yang kita lakukan ini, sehingga kita melampiaskan kesalahan kita kepada orang lain dan keadaan.
kalau kita berniat untuk memperbaiki diri, namun terkadang tanpa disadari kita juga melakukan playing victim atau merasa diri sebagai korban dan merugikan. Jadi kita memperbaiki diri, namun kita terkena yang namanya itu victim, playing victim ya. Kalian udah tahu lah playing victim itu apa, merasa merendah diri dan ingin dibantu orang lain. Dan selalu merasa dirinya jadi korban dan merasa dirugikan oleh orang lain. Jadi dia tuh merasa dirugikan dan merasa jadi korban, padahal dia yang ngelakuin tapi ini melempar ke orang lain. Jadi seperti itulah playing victim ya. Jadi playing victim ini termasuk dalam kata sifat toksik ya. Jadi kalian harus waspada, kalian harus jauhin yang namanya feeling victim ini. Oke, kalian paham ya? Semoga kalian bisa paham. Kita lanjut yang kedua, yaitu berusaha mengendalikan orang lain. Pernahkah kalian mengendalikan orang lain tanpa kalian sadari? Coba kalian pikirin. Bentar. Kalian pernah nggak merasa mengendalikan orang lain biar harga diri kalian tuh nggak baik-baik aja, padahal kalian salah gitu. Pernah nggak? Coba kalian pikirin, pernah nggak kalian bisa mengendalikan orang lain tanpa kalian sadari ya? Kalian setuju nggak manipulatif merupakan sifat yang menjengkelkan dan merugikan? Jadi kalian setuju nggak kalau manipulatif menjengkelkan dan berbahaya dan merugikan buat diri orang lain? Kalian setuju nggak? Coba kalian kalau setuju ya komen di kolom komentar. Kalau setuju coba di komen ya. Yang menjengkelkan dan merugikan, manipulatif yang biasanya mempengaruhi emosi dan mental orang lain agar tujuan bisa tercapai, keinginan sekaligus pengendalian orang lain. Jadi manipulatif ini mengendalikan orang lain agar tujuan kita tercapai dan mengendalikan orang lain. Jadi kita punya suatu tujuan tapi kita mengendalikan orang lain agar tujuan kita ini tercapai. Itu namanya manipulatif. Dan kita harus menjauhi kata manipulatif ini, karena manipulatif ini salah satu sifat toksik juga ya. Kalian harus paham, harus mengerti, harus bisa menjauhi juga agar kalian bisa terjauh dari kata toksik. Paham ya? Kalau kalian kurang paham ya boleh ditulis aja di kolom komentar kalau kalian belum paham. Kita lanjut yang ketiga, yaitu obsesi pada diri sendiri yang berlebihan. Kalian pernah nggak tidak terobsesi dengan diri kalian masing-masing? Kalian pernah nggak terobsesi dengan diri kalian? Pasti kalian pernah ya, terobsesi dengan diri kalian, kayak diri kalian tuh kayak ganteng apa, kayak ya gimana lah menurut orang banyak tuh kalian tuh benar-benar estetis atau gimana gitu. Pernah nggak kalian terobsesi kayak gitu? Kalau pernah, coba pikirin. Obsesi atau narasistik merupakan sifat yang mencerminkan seseorang terlalu percaya diri dan ingin selalu diperhatikan orang lain dan sekitar. Jadi obsesinya ini sangat tinggi dan ingin diperhatikan orang lain dan sekitar. Jadi dia melakukan sesuatu hal yang ingin dirinya itu terkenal di mata orang lain. Nah, ini namanya obsesi. Jadi obsesi itu banyak sih macam-macam obsesi yang agar dia bisa mencapai tujuannya dan ingin mendapat perhatian dari banyak orang gitu loh. Obsesi yang berlebihan juga tidak baik karena akan berujung toksik yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, ya kan? Jadi janganlah kita terobsesi dengan diri kita sendiri dengan berlebihan. Kita darilah diri sendiri, apapun yang kita lakukan biasa aja, jangan terlalu obsesi,
karena itu akan menimbulkan suatu kejelekan kalau kita terlalu obsesi dengan suatu hal yang ingin kita capai. Begitu ya, paham ya di sini. Jadi intinya jangan terlalu obsesi dengan apapun yang kita lakukan, dan jangan terlalu terobsesi dengan orang lain, begitu. Karena itu akan membuat kalian menjadi toksik, ya, jelek, baik atau tidak baik di depan orang lain dan sekitarnya, begitu ya. Paham ya nyampe sini? Semoga kalian paham. Yuk kita lanjut yang ke 4, hobi mengkritik. Biasanya kalau hobi mengkritik sih banyak ya orang kalian sana. Kalian senang kan kalau disuruh mengkritik orang lain? Saya pasti tahu gimana sifat kalian, pasti tahu kalau disuruh mengkritik orang, apalagi orang itu emang benar-benar di bawah kalian, pasti kalian senang mengkritik, pasti. Nggak bakalan kalian nggak mengkritik orang, ya kan? Jadi memang perbaiki kritik, memberikan kritikan yang sehat atau sekaligus disertai solusi itu sangatlah bermanfaat bagi orang banyak atau sekitar kita. Namun jika kalian terlalu berlebihan mengkritik orang lain, itu akan mengakibatkan kebiasaan tertentu menjadi kerugian orang lain. Jadi kita jangan kritik orang setiap saat, jangan. Setiap orang lewat kritik, orang begini dikritik, orang begitu dikritik, jangan. Ya, mengkritik boleh, asalkan jangan berlebihan mengkritiknya, ya kan? Boleh mengkritik, kan? Jangan berlebihan aja mengkritiknya, karena berlebihan juga nggak boleh mengkritik orang lain, bakalan jadi toksik kitanya, ya. Paham ya sampai sini? Maka dari itu hindari kritikan yang lain dengan cara berpikir lebih realistis akan diri sendiri dan orang lain. Jangan lupakan kita juga bukan orang yang sempurna, selalu banyak salah. Jadi jangan selalu mengkritik orang, lihat diri kita sendiri gitu loh. Kita juga manusia yang gak sempurna, kita juga banyak salah gitu loh, ya kan? Jadi jangan terlalu banyak mengkritik orang lah, udahlah biasa aja. Kalau emang dia salah ya udah biasa aja, jangan mengkritik lah. Kalau bisa kalian harus sadari diri atau berpikir realistis. Kita juga manusia yang gak sempurna, dia juga sama gak sempurna. Jadi kita tuh harus bisa melihat sisi lainnya, jangan mengkritik aja walau kita memang benar, tapi kita harus bisa melihat gitu loh. Jangan selalu mengkritik orang itu. Kita juga manusia yang gak sempurna, kalian juga punya salah, pasti ada salah mah. Gak ada orang yang gak punya salah di dunia ini, pasti ada. Namun kita harus bisa melihat sikon dan kondisi orang itu. Ya kalian boleh mengkritik orang lain, boleh, asalkan itu bermanfaat buat dia. Tapi kalau yang gak bermanfaat, buat apa kita mengkritik orang lain? Buang-buang energi aja gitu. Jadi usahakan kalian menjauhi untuk mengkritik orang lain. Oke, paham ya nyampe sini? Kita lanjut yang ke terakhir, yaitu yang kelima, gampang mengabaikan orang lain. Pernahkah kalian mengabaikan orang lain demi suatu hal? Pernah nggak kalian mengabaikan orang lain untuk demi suatu hal? Atau suksesan, untuk tujuan. Jadi kalian mengabaikan seorang yang selalu ada buat kalian. Pernah nggak? Coba kalian pikirin. Dah? Sifat ini harus dijauhi oleh kalian agar tidak dicap toksik, yaitu melakukan ghosting. Nah, ghosting. Ya, yang punya pasangan pasti udah tahu lah, yang udah ngerasain di ghosting sama pacaran tahu lah pasti. Jadi jangan mengabaikan orang lain. Kalau memang kalian dekat sama dia dan suka sama dia, ya katakan. Ketika kamu udah mendapatkan dia, ya kasih kabar lo, komunikasi yang baik, jangan menghilang tanpa sebab. Jadi kan yang berhubungan tuh nggak bingung, tanpa alasan kalian menghilang, mengabaikan dia tanpa alasan gitu loh. Jadi kalian jangan terlalu mengghosting orang lah, jangan banyak yang mengghosting orang, atau
mengabaikan orang lain, nggak baik buat kita juga gitu loh, jadi dicap jelek atau toksik ya kan. Mungkin ghosting hal yang sepele, namun ini akan berdampak tidak main-main. Jadi ghosting, emang kata ghosting ini nggak dibilang nggak parah sih, nggak sepele juga. Tapi kan kata ghosting ini akan berdampak buruk bagi orang lain gitu loh. Jadi orang yang berhubungan dengan kalian bertanya-tanya kenapa kalian meninggalkan tanpa sebab, tanpa omongan sepatah pun dengan dia. Kalian meninggalkan dia, udah ninggalin tanpa komunikasi, tanpa ini, tanpa itu, ninggalin kayak gitu. Jadi kalian nggak boleh kayak gitu, dan jangan pernah mengghosting orang lain ya. Coba dipahamin dan dimengerti agar kalian bisa paham. Selain kurang terpuji, ghosting bisa bikin mental seseorang menjadi trauma dan terguncang. Ketika kalian mengghosting seseorang, hendaknya lah kalian berpikir dulu. Kasihan lah yang dighosting, ntar kalau misal trauma dan terguncang, artinya dia nggak bakal mau kenal sama orang lain lagi. Kayak gitu yang ghosting, yang ditakuti ghosting tuh kayak gitu. Jangan banyak ghosting lah, kasihan orang ghosting mulu gitu loh. Tipe ghosting dapat berubah karena dampak bukan main-main. Jadi ghosting ini bukan sekedar kata-kata ya, jangan dibuat main-main lah ghosting ini, karena berdampak buruk buat kalian dan orang lain juga. Oke, itulah yang sifat-sifat yang harus kalian jauhin agar kalian terbebas dari yang namanya toksik. Oke, mungkin itu aja sih. Mungkin kalau ada salah kata saya minta maaf. Saya ucapin terima kasih banyak yang udah nonton video saya, yang udah meluangkan waktunya. Saya terima kasih banyak. Nggak lupa saya selalu mendoakan kalian agar selalu sehat dan selalu diberikan rezeki yang barokah. Amin. Mungkin itu aja, dan jangan lupa subscribe video saya, like, komen, dan share ke sosial media kalian jika kalian suka dengan video saya. Jangan lupa di like dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari Rahman Gaul. Oke, itu aja sih dari saya. Oke, ucapin terima kasih banyak. Saya Rahman Gaul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.